Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun Anda menontonnya. Perkenalkan, nama saya Siva Itu Pendidikan dari S1 Informatika untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Kamarudin Menkom dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jadi sebelum kita masuk apa itu IO Comment, saya akan menjelaskan apa itu program IO terlebih dahulu. Pada program I/O ini, data itu saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Jadi CPU itu akan mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung. Jadi saat seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Tapi pada program I/O ini dia memiliki kelemahan, yaitu di mana CPU ini akan menunggu sampai operasi I/O selesai yang dilakukan oleh modul I/O. Jadi tidak bisa dia langsung sekaligus dua. Dia harus menyelesaikan eh, yang pertama terlebih dahulu, baru yang selanjutnya. Perintah I/O ini memiliki 4 klarifikasi. Yang pertama itu control. Jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberi melakukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua itu ada tes, di mana perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga itu ada read. Jadi perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Yang keempat itu ada write. Perintah ini kebalikan dari read. Jadi CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Kemudian dalam teknik I/O terprogram ini terdapat dua macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yang itu memory map I/O, dan yang kedua ada isolated I/O. Yang pertama, memory map I/O. Terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan dari memory map I/O ini adalah dia efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alami. Sedangkan dalam teknik isolated I/O, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input-output. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated I/O ini adalah sedikitnya instruksi input-output. Kemudian saya akan masuk dalam penjelasan interrupt driven I/O. Sebelum kita masuk bagaimana proses interrupt driven I/O ini berlangsung, tentunya saya akan menjelaskan bagaimana apa itu interrupt driven I/O itu tersebut. Jadi teknik ini dia prosesnya tidak membuang waktu. Prosesnya itu adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, namun bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Jadi teknik ini dipegang kendali masih oleh CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Jadi itu sekilas info apa itu interrupt driven I/O. Sekarang kita akan masuk bagaimana sih proses dari interrupt I/O ini. Yang pertama itu perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Kedua, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. Yang ketiga, CPU itu memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Yang keempat, CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang dilakukan untuk melanjutkan operasi yang tadi
dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa yang pertama itu ada status prosesor, ada berisi register yang dipanggil PSP atau program status word, kemudian lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter. Eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSP tadi. Selanjutnya mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Yang kedelapan, selanjutnya CPU itu memproses interupsi sampai selesai. Kemudian terakhir, apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Terdapat bermacam teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi, diantaranya multiple interrupt lines, software call, daisy chain, dan yang terakhir arbitrasi bus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai DMA atau Direct Memory Access. Direct Memory Access ini adalah suatu hardware spesial. Dia berbentuk chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori atau RAM dan beberapa controller dari I/O devices tanpa memerlukan intervensi dari CPU secara terus-menerus, atau mengakses dan mengontrol memori sistem tanpa intervensi CPU dan secara terus-menerus. Kemudian tentunya DMA ini pasti memiliki fungsinya, di mana fungsinya itu sendiri adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Tanpa adanya DMA, CPU ini dia akan terus sibuk melakukan transfer data dan tidak melakukan atau menyelesaikan instruksi yang lain. Dengan adanya DMA, CPU cukup mempersiapkan DMA chip dengan cara memberikan beberapa informasi seperti jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device dan memori yang diperlukan, dan arah dari aliran tersebut. Setelah itu, DMA chip sendiri yang akan menyelesaikannya. Kemudian kita akan masuk bagaimana sih proses dari DMA chip ini. Proses dari DMA chip ini dia melakukan request sampai disk controller mengirimkan sinyal kembali pada DMA chip, akan terus berlangsung hingga counter mencapai 0. Ketika counter mencapai 0, maka DMA chip akan melakukan interrupt dan memberitahukan kepada CPU bahwa proses transfer sudah selesai. Semua transfer data dan sinyal ini dikirimkan melalui suatu bus yang menghubungkan CPU, DMA chip atau controller, disk controller, dan main memory. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kekurangan, mohon maaf. Itu saja. Sampai jumpa.